Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesika Dwi Prastiwi, NIM 079, Prodi Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang aliran informasi genetik, yaitu terdiri dari 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Yang pertama yaitu replikasi. Replikasi DNA adalah proses pengandaan DNA baru dari untaian DNA yang telah ada sebelumnya. Kode genetik atau kodon pada DNA yang dibawa dan dicetak akan membentuk RNA sebagai sumber informasi genetik untuk memulai sintesis protein. Proses atau tahapan replikasi DNA yaitu yang pertama ikatan hidrogen DNA kromosal dan enzim helikase dari arah 3 dan 5. Yang kedua yaitu DNA polimerase kemudian mulai membentuk salinan DNA baru dari titik P atau promotor ke T atau terminator. Yang ketiga, leading strands adalah rantai berarah 3 ke 5 di mana replikasi DNA terus berjalan atau tidak terputus. Sedangkan lagging strands atau rantai berarah 5 ke 3 di mana replikasi DNA terputus. Yang keempat, rantai yang mengalami lagging strands menghasilkan fragmen yang terputus-putus. Fragmen ini disebut dengan fragmen Okazaki. Yang kelima, fragmen Okazaki kemudian diperbaiki oleh enzim ligase untuk membentuk DNA baru. Dan yang keenam, maka terbentuklah DNA baru hasil replikasi dari DNA kromosomal. Proses atau tahapan replikasi DNA tersebut bisa dilihat di gambar yang telah dicantumkan. Dan yang kedua yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini, ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi. Yang pertama yaitu inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Yang kedua yaitu elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil tanda kutip membaca, cetakan ini RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Dan tahap yang ketiga yaitu ada terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Untuk tahap transkripsi ini yang dibagi menjadi 3 tahap dapat dilihat pada gambar yang telah disediakan. Untuk proses yang terakhir yaitu translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino
dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel tanda kutip membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dalam menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Ada setidaknya 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada sebuah mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida atau adenin, urasil, sitosin, guanin yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida. Kelompok 3 ini disebut kodon. Selanjutnya, beberapa dari asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik dan nantinya akan membentuk protein yang spesifik pula. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, inisiasi atau permulaan translasi. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Yang kedua, kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Yang ketiga, kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Tahap yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Yang pertama, translasi kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Yang kedua, asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Yang ketiga, asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom, tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Yang kelima, gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA atau ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Lalu tahap yang terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Tahap ini memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama, translasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA atau UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Yang kedua, polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Yang ketiga, protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Dan untuk ketiga tahap ini dapat dilihat dari gambar yang telah disediakan. Nah, gambar tersebut merupakan terminasi translasi. Dan gambar yang ini merupakan proses dari elongasi translasi. Dan gambar di atas ini merupakan proses dari inisiasi translasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.